Halo, selamat datang di Deep Dive kita nih, khusus buat kamu. Hari ini kita mau bongkar catatanmu soal metode belajar yang efektif ya, dari sumber 10 jurus belajar anti bosan. Tujuannya sih biar belajar nggak gitu-gitu aja, nggak ngebosenin. Dan gimana caranya biar informasi itu bener-bener masuk, nempel gitu. Kita fokus ke cara belajar yang bikin kamu aktif terlibat. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng. Iya, setuju banget. Sumber ini emang bagus karena nunjukin pergeseran penting ya, dari yang tadinya cuma nerima aja jadi harus ikut aktif. Yang seru tuh variasinya banyak. Jadi kamu bisa pilih mana yang paling pas, tergantung mau belajar apa atau tujuannya gimana. Nggak ada satu cara ajaib buat semua, gitu. Oke, kita mulai dari yang perlu interaksi ya. Ada diskusi kelompok kecil. Ini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa loh ya, tapi ada hasil jelas yang dikejar. Misalnya nih, topiknya etika online. Kelompokmu nggak cuma diskusi definisi, tapi mungkin disuruh bikin draft aturan buat grup WA. Jadi ada hasilnya gitu. Nah, iya. Pendekatan ini kan ngasah cara kita ngasih argumen, terus dengerin pendapat orang lain juga. Karena ada target bareng, jadi mau nggak mau, semua harus mikir, harus nyumbang ide. Terus ada lagi nih, bermain peran sama simulasi. Role play and simulation. Ini seru sih, kayak ngalamin langsung situasinya. Bukan cuma baca doang. Contohnya sejarah ya. Daripada ngapalin tanggal perundingan Linggarjati, mending coba deh kamu jadi salah satu negosiatornya. Nah, di sini nih jadi berasa banget. Tekanannya, susahnya ambil keputusan. Itu kan nggak dapat kalau cuma baca buku. Betul. Ini kuat banget buat bangun empati ya, jadi ngerti kompleksitas masalah dari banyak sisi. Nah, geser dikit ke metode yang butuh inisiatif kamu sendiri. Ada belajar penemuan, discovery learning. Kamu jadi kayak detektif gitu. Misalnya, nyari rumus volume balok. Nggak langsung dikasih rumusnya, tapi dikasih kotak-kotak beda ukuran, penggaris, terus kamu cari sendiri polanya. Wah, itu momen ahanya pasti kerasa banget ya. Kalau nemu sendiri kan biasanya lebih ingat. Tapi proses detektifnya itu apa nggak bikin frustrasi kadang? Kalau misalnya buntu gitu, gimana dong? Nah, justru bagian belajarnya juga. Pas nemu jalan buntu, terus mikir gimana caranya keluar, itu kan proses. Kuncinya mungkin di awal ada sedikit arahan, atau boleh nanya kalau udah mentok banget. Lanjut ya, ada belajar mandiri, self-directed learning. Nah, ini kamu yang jadi sutradaranya. Misal kamu ngerasa, wah butuh nih skill presentasi. Ya udah, nggak usah nunggu ada pelatihan. Langsung aja cari video di YouTube, baca-baca, terus latihan sendiri. Kedengarannya keren sih, jadi mandiri banget. Tapi ini pasti perlu disiplin tinggi banget ya. Gimana ya mulanya kalau kita mungkin biasanya nunggu disuruh atau gampang ke distract gitu? Emang perlu dilatih, nggak bisa instan. Bisa mulai dari target yang kecil-kecil dulu, tapi jelas. Terus tentuin waktu khusus buat belajar itu. Cari teman atau komunitas juga bisa bantu buat saling semangatin. Ini penting banget sih buat zaman sekarang yang semuanya serba cepat berubah. Masuk akal, masuk akal. Nah, ngomongin bareng-bareng, ada juga metode tim nih. Ini kadang suka ketuker, padahal beda. Belajar kooperatif sama belajar kolaboratif. Kalau kooperatif, itu lebih terstruktur kayaknya ya. Tiap orang punya tugas jelas, terus hasil kelompok tergantung kerjaan masing-masing. Contohnya misal ada 4 bab materi. Kelompok dibagi 4, tiap orang jadi ahli 1 bab. Terus saling ngajarin deh di kelompok. Iya, bener. Kalau di kooperatif, tanggung jawab per orangnya itu jelas banget dalam tim. Nah, kalau belajar kolaboratif, itu lebih cair. Fokusnya lebih ke brainstorming bareng, cari ide baru, mecahin masalah sama-sama. Misalnya, satu tim diminta ancang ide transportasi buat kota masa depan. Semua bebas nyumbang ide, nggak ada pembagian tugas kaku di awal. Tujuannya lebih ke inovasi bareng. Oke. Jadi yang satu fokusnya ke penguasaan materi bareng, peran jelas, satunya lagi lebih ke eksplorasi ide bareng-bareng, gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, sekarang kita coba kaitin ke dunia nyata nih. Ada pembelajaran kontekstual. Ini intinya gimana bikin teori jadi relevan sama hidup kita sehari-hari. Belajar persenan misalnya, jangan cuma angka di buku, tapi coba hitung diskon belanjaan kamu. Atau analisis kenapa harga cabai naik turun di pasar. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ini bikin ilmu itu jadi kerasa gunanya, nggak ngawang-ngawang. Oh iya, benar banget. Saya jadi ingat dulu belajar bunga bank tuh abstrak banget rasanya. Sampai akhirnya nyoba iseng hitung simulasi cicilan KPR sendiri. Nah, baru deh kerasa, oh gini toh maksudnya.
Nah, pengalaman kayak gitu kan yang bikin nempel. Terakhir nih, yang fokusnya ke hasil nyata atau solusi masalah. Ada Project Based Learning, PJBL, sama Problem Based Learning, PBL, plus Inquiry. Kalau PJBL itu orientasinya bikin produk atau proyek dalam waktu tertentu. Misalnya bikin miniatur kincir angin atau alat penjernih air sederhana. Wah, seru tuh kayaknya. Belajar sambil langsung bikin sesuatu gitu ya. Iya. Sementara kalau PBL dan Inquiry itu berangkatnya dari masalah beneran yang ada di sekitar kita. Contoh, kenapa ya taman dekat rumah kok sepi? Nah, kamu harus inquiry nih. Riset kecil-kecilan, wawancara mungkin, analisis sebabnya apa, terus coba usulin solusi. Ini kan memunculkan pertanyaan penting ya, gimana belajar bisa langsung ngasih dampak ke lingkungan? Banyak banget yang dipelajari dari satu masalah itu. Jadi intinya dari semua metode ini, tuh kuncinya ada di keterlibatan aktif kamu ya. Udah nggak zaman cuma duduk manis dengerin aja. Tapi harus ikut ngolah, nyoba, bangun pemahaman sendiri. Metode-metode ini kayak pilihan alat aja di kotak perkakas belajar kamu. Jadi apa artinya semua ini? Ya artinya, kamu punya banyak pilihan biar nggak bosen pas belajar. Dan yang penting, biar lebih efektif juga. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungin bentar. Dari semua cara belajar yang kita obrolin tadi, ada nggak sih yang paling bikin kamu tertarik sekarang? Yang paling klik gitu rasanya? Terus, coba pikirin satu tantangan belajar yang lagi kamu hadapin. Apa aja bebas. Nah, kira-kira gimana caranya kamu bisa coba pakai salah satu metode tadi, atau mungkin elemen kecilnya aja, secara iseng mungkin, buat maklukin tantangan itu. Siapa tahu jadi beda dan lebih asyik caranya. Coba dipikirin ya.